teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, sore ini rame ya. Jadi kita ada narasumber dari Kurir Piramid. Jadi ini ownernya, ini kurirnya ya. Monggo diperkenalkan masing-masing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasani. Saya berasal dari Bangkalan dan umur saya masih 21 tahun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rafli Mendra Putra. Saya salah satu kurir piramid di daerah Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bayi Haki. Saya dari Kamal dan juga saya kurir bagian Kamal. Monggo nih diceritain apa latar belakangnya buat usaha Kurir Piramid. Ya, saya dulu buat kurir piramid itu, Mbak, aslinya sih cuman dari hobi. Saya juga pas masa pandemi itu saya mau kerja di mana juga gak tahu. Ya, terus ditemenin sama Mas Raffi ini teman saya dari dulu. Ya, nemenin saya pas gimana Raffi enaknya buat bisnis apa. Sampai dulu kita mau buat bisnis pom bensin berjalan. Tapi pas dipikir-pikir kalau untuk daerah Madura ini kurang banget, kata saya Raffi. Adanya kita rugi, soalnya kita nggak punya mesinnya. Jadi terbentuklah Kurir Piramid ini dengan berjalannya waktu. Kita sering bantu orang, emang hobinya di jalan juga gitu. Jadi sudah berapa lama? Udah 1 tahunan kayaknya kalau sekarang. Insya Allah 1 tahun bulan depan ini. Kalau Mas Rafli, apa ini latar belakangnya kok mau gabung? Ya awalnya sih ngeliat dari Sani, Pak. Jadi kan dulu ceritanya mau bikin pom ini berjalan. Cuman karya Sani, aduh ini kurang pas kalau pom ini berjalan. Mending bikin kurir aja deh. Nah, kurir dulu kan saya dengan Sani itu mengaca ke salah satu brand ternama. Cuman kita bingung, pas saya bilang ke Sani, ya udah San, coba aja dulu nih, siapa tahu nanti bisa jadi peluang besar kayak gitu. Nah akhirnya setelah saya lihat Sani makin maju perkembangannya, saya bergabung kayak gitu. Jadi sudah berapa lama sampai bergabungnya? Alhamdulillah semenjak baru berjalan itu sudah bergabung. Jadi 1 tahunan juga ya? Iya. Kalau Mas Bayi Haki? Ketawa lah. Kalau saya masih baru, Mbak. Yeah. Itu 3 bulanan ikut Mas Sani. Ikut itu semenjak pas masa pandemi. Terus waktu PPKM itu jadi sekalian membantu ya, gabung. Aktivitasnya sebelum di Kurir Piramid apa? Aktivitas sebelum di Kurir Piramid itu di PT Band Santosa di Kamal Pelabuhan. Kerja sebagai karyawan. Guru. Oh, jadi sampai sejauh ini sudah berapa karyawan, terus apa aja yang dilayani? Mungkin sementara ini sekarang udah, kemarin tuh ada penurunan karyawan, Mbak. Karena sebenarnya kita ada 25, sekarang jadi 20. Itu pun bukan gara-gara kita sepi, enggak, tapi gara-gara ada kecurangan dari kurir. Ya sama kayak sistemnya juga Gojek, kalau ada pengambilan gula rapi juga dikeluarin sama Gojek. Ya kita cuma ngikutin yang udah berpengalaman daripada kita, terus kita keluarin. Sementara ini masih ada 20, dan kita bisa melayani kurir serba bisa. Ya ojek, beli makanan, ngantar barang, karena kita ngantar brosur juga, ngantar laptop juga. Sampai tadi tuh yang konyol, orang tuh minta tolong ke kafe, misalkan ya kafe siapa namanya gitu, sampai Mas beli di sana kafe makanan ini, minuman ini, terus itu buatkan video dimakan kita, tapi dibayar ongkir, dibayar makanan itu tadi, Mbak. Oh, jadi kata saya Maksudnya untuk apa itu? Ya terus minta videonya untuk dipromosikan. Untuk dipromosikan piramid Iya. maksudnya? Tapi nyuruh ke kita, nyuruh ke toko itu, nanti kita dikasih uang, dikasih
dia order gitu mbak ceritanya mbak, ya kita mau nggak mau ya bisa mbak gitu. Bukan, maksud saya tujuannya itu apa? Dia itu sebagai konsumen atau dia itu sebagai pemilik toko itu? Konsumen. Oh. Tapi nggak tahu katanya dia suruh promosikan, mungkin punya ibunya, soalnya orangnya bilangnya saya ada di Surabaya mas, nanti uangnya saya DM. Oh, mungkin endorse gitu ya? Ya mungkin. Terus sudah berapa ini? Apa yang diajak kerjasama? Maksudnya outlet maksudnya toko-toko yang diajak kerjasama sudah berapa? Kurang lebih kalau daerah Kamal Bangkalan kurang lebih kalau 80 outlet lebih sih kayaknya yang udah nerima stiker sama vendornya kita. Ya walaupun toko-toko kecil, misalkan kayak tahu teh, warung-warung pinggir jalan kita juga ada, karena kita niatnya juga membantu orang. Kita tujuan kita tuh bukan ke orang-orang yang udah laku banyak, kayak misalkan ternama nih, misalkan kayak kafe yang di Telang ada kafe besar. Kita kalau gitu ya cuma masuk, kalau nggak diterima ya nggak apa-apa. Dan kebanyakan kalau kafe kayak gitu tuh pas lihat kita masih baru biasanya ditolak. Kedua juga saya pengen bantu orang itu aja sih Pak. Kayak makanan-makanan toko apa nasi pecel yang nggak terlalu laku, sama saya juga video di Persinang Gila katanya ada mas tambah laris. Oh ya, jadi berarti ada ini ya, apa kesinambungan, maksudnya dari Kuri Piramid itu tidak hanya menunggu orderan dari masing-masing toko, tapi kita juga melihat mana toko-toko yang sekiranya bisa dibantu gitu ya, biar untuk meningkatkan penjualannya mereka gitu. Ada tarifnya enggak kalau misalnya Enggak. di Kuri Piramid? Enggak ada. Jadi kalau misalnya minta Dipromosikan. dipromosikan itu gratis ya? Oke, enggak ada. Apa nih nilai lebihnya Kuri Piramid dibandingkan sama ini usaha yang sejenis? Kalau menurut saya, dan bukan saya sih, orang semua bilang di Kurir Piramid itu ya mungkin nggak tahu juga, mungkin dia lihatnya saya pertama kali merintis kan saya sering ngurir tuh pakai Trail, pakai Ninja. Jadi sama orang tuh sebelum ada Kurir Piramid saya dijulukin Kurir Kece, kan dua kurirnya ini, Kurir Kece. Terus sampai sekarang emang saya ngambil dari komunitas temen anak ninja. Jadi kelebihannya Kurir Piramid tuh kebanyakan katanya anaknya ganteng-ganteng, ya tentunya kayak gitu ya. Dia tuh kayak gitu kan. Oke, jadi Kuri Piramid ini berasal dari geng motor ya, jadi bukan asli, maksudnya orang-orang yang nggak punya pekerjaan gitu, enggak. Sebenarnya mereka minat untuk di motor, jadi kelebihannya ya motornya selain bagus-bagus, orangnya penampilannya oke-oke ya. Ganteng-ganteng. Ini contohnya mas-mas dua lagi. Apa nih kendalanya selama 1 tahun ini yang sudah Ya, dirasakan? kendalanya mungkin kendala dari apa itu kayak Pak? Ya terserah, apa mungkin dari konsumen atau mungkin dari pesaing atau mungkin Ya dari pesaing ada. Pesaing tuh dari ya pemain-pemain baru yang merusak harga, kayak nurunin harga gitu mbak, nurunin harga asli, misalkan bakalan sekian dia turunin harga sekian. Ya tapi kita juga udah percaya sama rezeki sih mbak, udah ada yang ngatur. Ya dari konsumen juga ada, biasanya ada konsumen yang ya emang, tapi gimana caranya kita tuh kita juga menjual pelayanan, menjual jasa, walaupun konsumennya secerewet mungkin kita harus ngeladenin ya senyaman mungkin mbak. Gimana caranya konsumen itu walaupun cerewet mereka sampai sadar sendiri, oh saya padahal udah cerewet tapi kan kurirnya masih sabar kayak gitu. Kalau kita saya ngajarin kurirnya ngomong kayak gitu, kalau cerewet jangan ditambah diomong-ngomongin, mereka juga namanya juga raja kan gitu. jadi menomorsatukan konsumen ya. Iya, tapi juga memikirkan kurir. Ini bukan, biasanya kan kalau saya mengutamakan konsumen, kurirnya juga jangan mikirin konsumen, Thomas kurirnya pikirin ya, saya juga mikirin kurir. Takut nanti dilihat YouTube-nya, dilihat kurir saya, nanti saya diberontak. Dari masnya sebagai kurir, apa nih kendala yang pernah dihadapi? Kalau dari kurir sendiri itu biasanya dari konsumen sih Pak. Ya kadang kita menghadapi konsumen gaib. Artinya mereka ngechat, kita sudah melakukan pemesanan, sudah pengambilan semua, kita udah bayar. Namun saat kita mengantar, terkadang itu konsumen ini nggak ada, maksudnya gaib gitu loh. Ini Iya, mana? Maksudnya mereka penipuan.
kadang mereka beli pulsa, beli sampai ratusan, kadang minta ngisi modem, itu kita belikan. Pas kita mau pengantaran barangnya itu malah diblokir kita. Terus berarti rugi. Iya, maksudnya terbilang rugi. Oh. Tapi insya Allah nanti kedepannya kita akan melakukan inovasi atau nanti gimana caranya kita bisa meminimalisir masalah itu. Terus berarti kalau seperti itu siapa yang nanggung? Biasanya sih dari kita sendiri juga sama ownernya juga alhamdulillah baik hati, masih memberikan sekian persen lah untuk menutupi kekurangan. Kalau Mas Baihaqi ya, apa kendalanya? Kendalanya semenjak jadi kurir belum pernah, alhamdulillah belum pernah. Tapi kadang ada masalah dari motor, Oh, oke. ban bocor, hujan-hujanan. Teknis ya, teknis di lapangan ya. Ada nggak cerita lucu pernah ketemu sama konsumen yang gimana gitu? Oh ada. Iya. Jadi tuh konsumennya cantik banget gitu. Pas saya lihat, wadaw, cantik nih. Yang bikin semangat Iya, kurir sih, bikin semangat. Terus ya alhamdulillah kita, wah ini loh ada cewek kita tadi cantik, kita cerita-cerita gitu aja. Oh, tapi nggak berlanjut itu. Enggak sih, hanya sebatas kagum. soalnya kita sadar diri juga gitu masalah kurir. Iya. Kenapa? Maksudnya kalau melihat segala sesuatu kan maksudnya esensinya bukan ininya. Iya sih. Untuk teknis gaji nih gimana nih penerapannya? Kalau dari teknik gaji itu saya ngambil persenan. Jadi penghasilan tiap 10 hari. Jadi 1 bulan kita ada pertemuan 3 kali, per tanggal 10, 20, sama 30. Di pertemuan itu saya cuma potong 20% setiap 1 kurir. Jadi bukan sistem gaji. Kalau sistem gaji juga saya nggak tahu. Pertama mungkin karena belum belajar, nggak tahu caranya kayak gimana. Juga kayaknya repot kalau sistem gaji kayak gitu. Itu dari kalau sistem penghasilan mereka bisa mendapatkan lebih. Ya biasanya kalau memang sepi bisa ya standar lah, alhamdulillah dapat uangnya. Tapi kalau lagi rame banget ya sampai sekitar. Jadi pakai sistem komisi ya, 20% untuk administrasi, 80% untuk apa kurirnya ya. Jadi ini sistem kerjanya mengikat atau freelance? Freelance kalau sistem kerjanya Mbak. Ya tapi ada freelance tapi ada peraturannya. Jadi nanti ketika ada salah satu orang yang mau gabung sama kita, sama saya ditanya, pertama emang kejujuran sama semangatnya. Kalau dari dua itu mereka udah gak ada, walaupun mereka mungkin punya motor bagus, sama saya juga gak kan ada nanti dikasih formulir suruh isi. Ini memang freelance tapi saya minta konsisten, misalkan waktunya jam berapa ke jam berapa sampai bisa ngurir. Dan itu kalau sampai mau ngurir monggo, tapi kalau tak mau ngurir juga gak apa-apa. Tapi di jam yang sampai udah tentukan, mohon sampai on tiap hari jam itu. Walaupun cuma 2 jam, 3 jam. Jadi memang dipastikan bahwa masing-masing kurir itu bisa standby-nya dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi ada ini ya teknis pembagian di lapangan dijadwalkan ya. Jadi untuk pagi dibuat sip-sipan gitu kan? Dibagi menjadi berapa sip? 3, dari pagi sampai siang sampai sore. Berarti jadi kalau misalnya kurir itu berarti hanya bisa di sip itu aja? Enggak. Pagi misalkan pengen on siang nggak apa-apa, monggo. Kita gak ada ngelarang ya, alhamdulillah kalau mereka sampai 1 hari full. Soalnya kita dulu belum ada sip-sipan ya, kasihan yang dari mungkin yang lain ada kesibukan, tapi yang bisa on sehari full itu gara-gara mungkin bukan paksaan sih ya, secara tidak langsung paksaan gara-gara rame. Jadi mereka juga emang biasanya pas sakit, jadi kan repot mbak kalau kayak gitu. Kalau kita udah mengadakan sip-sipan kan, oh sekarang Afli malam nanti Mas Baihaqi nih, pagi siapa, seperti itu kayak gitu terus muter-muter kayak gitu. Jadi ini ya dibagi per sip-sipan, berarti yang dipastikan harus bisa itu. Tapi kalau misalnya untuk kurir yang lain, kalau misalnya mau nambah sip boleh gitu ya? Nggak apa-apa. Oke. Terus untuk pembagian ini pendelegasian, maksudnya yang memutuskan bahwa oke, ada konsumen ini
kurir ini yang akan menjalankan ini itu gimana? Admin itu anunya admin, jadi ketika ada yang misalkan tuh ada satu dari pagi sampai siang ada 3 misalkan Rafli, misalkan banyak kece, terus Kasim juga, jadi yang on duluan Rafli dikasih kan, kedua ketiga tutup, balik lagi nanti kalau ada ketiganya ya balik lagi sini secara teratur. Tapi ya lihat dulu kalau Rafli gak down tapi Bayaki udah down duluan ya kasih back. Jadi ini masing-masing, jadi kan masuk ke grup ya, ini kita bicara masalah teknis. Jadi masuk ke grup, nanti masing-masing dari kurir itu akan menyatakan kesiapannya ya. Dia siap untuk menerima orderan, atau dia lagi istirahat, atau dia lagi melaksanakan apa tugasnya gitu ya. Jadi akan dipastikan mana yang on dulu itu yang diberikan tugas. Terus kemudian itu enggak melihat wilayahnya, maksudnya oh si A dekat sama wilayah ini gitu, tidak seperti itu. Ya kalau lagi rame banget kita ngeliat kayak gitu Mbak, tapi kalau sepi ya enggak, soalnya biar sama-sama dapat. Misalnya yang A ada di telang semua tuh orderan, yang A ada di telang, masa dikasih ke A semua, kasihan banyak kece sama hasilnya itu gak akan pernah bisa. Jadi dibagi secara adil gitu ya. Bisa dibilang nih berapa omsetnya setiap bulan? Omset kurir, semua kurir. Omsetnya dari ini aja. Mungkin kalau admin ya kalau lagi rame-ramenya biasanya sampai kurang lebih sekitar 4 sampai 5. Kalau sepi ya sampai 2,5. Kalau dari kurirnya? Kalau dari kurirnya sih 1 minggu biasa kita hitungan 10 hari gitu kan, 10 hari itu kita ada yang 1 juta, ada yang 1 juta. Untuk 1 minggu ya. Iya. Jadi ini pencatatannya dari mana nih? Pencatatannya dari admin atau dari kurir? Atau Admin dua-duanya? sama kurir dua-duanya sama. Jadi nanti, jadi gini teknisnya teman-teman ya. Jadi nanti misalnya kurir itu jadi kurirnya itu baru stok 10 hari sekali gitu ya. Terus nanti setelah 10 hari nanti dicocokkan dengan admin itu berapa persen yang harus dikasihkan ke ini. Kalau menurut dari Ono dulu lah, kelebihan sama kekurangan usaha ini apa? Ya tadi itu kelebihannya kita ya kata saya tadi yang Bukan, kelebihan maksudnya sebagai seorang pribadi, maksudnya usaha ini tuh enaknya gini tapi kurangnya di sini gitu. Ya enaknya usaha ini kelebihannya tuh menurut saya juga karena datang dari hobi, jadi gak ada kepaksaan gitu. Kalau saya sendiri Mbak, misalkan saya tuh misalkan ada kerja enak, kayak misalkan saya kerja di kantor aja menurut saya gak cocok, soalnya kerjanya cuma diem, sedangkan saya cuma dikasih buku aja nggak terlalu banyak sih, kuara tuh udah ngeblank kayak gini. Kata saya udah intinya kelebihan mungkin lebih enak soalnya gabung sama hobi. Ya kekurangannya mungkin ya cuman resikonya kayak panas, tabrakan, sedangkan hidup di jalan Resiko lebih tinggi ya. Kalau dari kurir apa nih? Maksudnya kelebihan sama kekurangan profesi ini? Kalau untuk kelebihannya sendiri sih ya hampir sama, jadi kita tuh ngambil dari hobi. Terus juga dari kurir piramid ini nampung masyarakat yang ada di sini. Misal contoh ada masyarakat yang dikeluarkan dari PHK, dikeluarkan dari perusahaan, kita tampung peluang kerja. Jadi mereka tuh merasa senang gitu. Kita dari kurir sendiri, di sini ya saya ditampung kayak gitu. Terus kita lebih mengutamakan kekeluargaan. Contoh misal ada salah satu kurir yang mengalami kecelakaan atau kendala kayak tadi, ditipu sama pelanggan, kita rangkul kayak gitu. Nah untuk kekurangannya sendiri sih mungkin lebih ke administrasi. Jadi administrasi dalam hal tadi itu kita ada kendala pelanggan gaib itu masih kita sulit membedakan gitu. Jadi mungkin kedepannya kita memperbaiki administrasinya gitu. Kalau dari Mas Bayaki? Kelebihannya sudah cukup Bu, cukup sempurna dari teman-teman.
sampean sebagai seorang pribadi maksudnya merasa oh aku kerja di sini tuh senangnya karena ini loh. Oh iya Bu, sama Bu, dari hobi juga. Oh, Lebih gimana Bu ya? Lebih fresh istilahnya. jadi ini ya menyenangkan ya, bukan Menyenangkan. sesuatu yang harus dipaksakan. Nah, Terus mungkin tidak ada target ya, nggak ada maksudnya. target juga. Ya, Jam kerjanya Jam kerja, terus masalah omset nggak tergantung dari kita. apa nih hal-hal yang biasanya dilakukan PT Piramid untuk ini menjaga apa nih persaudaraan, maksudnya ini kan pasti diperlukan kerjasama tim yang baik ya, maksudnya hubungan yang baik. Apa nih yang dilakukan biasanya supaya terjaga hubungan yang baik antar masing-masing gitu ya? kalau saya pribadi sih pendekatan ke anak-anak. Jadi saya ke anak-anak juga ya bercanda, maksudnya kan biasanya orang tuh ya kalau saya pribadi saya nggak menganggap saya bos, tapi biasanya orang bos tuh mah kayak anak-anaknya juga agak terlalu diajak bercanda beneran, jadi mereka tuh agak menganui bawahnya mereka. Kalau saya enggak, kalau saya beda ya, saya deketin anak-anak, bercandain mereka, tapi ya juga biasanya ada anak-anak kayak kelewatan sama saya gitu. Saya nggak negor sendiri, biasanya ada teman saya mungkin Rafli negor dan kayak gitu, kamu sama Sani ini mesin juga pernah negor dan kayak gitu, kamu sama merasa kamu. Jadi saya juga ya saya deketin anak-anak, tapi kalau anak-anak kurang ajar ke saya juga nggak pernah negor, kamu jangan kurang ajar ke saya nggak pernah kayak gitu. Tapi ada aja teman-temannya yang emang udah ngerasa dan kayak gitu, kamu udah dideketin, udah dianu, saya kayak gitu merasa kamu kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu. Jadi merasanya bukan atasan sama bawahan tapi tim ya, jadi satu kesatuan tim gitu. Maksudnya ada enggak kebiasaan atau hal-hal yang dilakukan bersama-sama gitu biasanya yang dilakukan untuk menjaga itu gitu? Ada. Ya. Ya kayak kumpulan tiap 10 hari satu hari itu kan kita kumpulan ngopi bareng. Biasanya kalau ada uang admin yang memang banyak, alhamdulillah rame, kita makan-makan, bakar bebek, bakar apa, bakar lele, bakar ayam, bakar rumah biasanya. Kan kalau udah melebihi kapasitas rumahnya juga dibakar biasanya. Jadi maksudnya nggak hanya sekedar apa sih hubungannya itu nggak hanya sekedar kerja menghasilkan omset, bukan hanya seperti itu ya, tapi lebih menjaga kesilaturahminya ya. Apa nih yang project yang masih belum terlaksana atau mungkin rencana jangka panjangnya? Kalau sekarang mungkin jangka panjang tuh kayak apa? Pengembangan usaha yang mau dilakukan. Mungkin sekarang cuma fokus mau buat jaket, pengembangan usahanya, mau buat jaket untuk semua kurir biar jadi sponsor berjalan gitu Mbak. Terus ya pengen banyak sih, kayak pengen beli jas hujan. Alhamdulillah kalau jas hujan udah sebagian kita udah berikan sama pelindung HP kalau hujan. Jadi kan biasanya alasan kurir kan nggak kalau punya jas hujan, HP dapat rusak. Jadi ya gimana caranya saya sebagai owner mencari solusi. Terus yang kedepannya juga saya juga pengen anak-anak ekspedisi, jadi mereka tuh misalkan jelek-jeleknya misalkan kurir kami lagi sepi, jadi mereka yang udah merintis dari nol dan sama saya sebenarnya bisa digaji tetap sama saya. Ya kurirnya buat sampingan aja kalau emang lagi gak terlalu sibuk. Kemarin udah ikut apa yang kemarin itu Salah satu ekspedisi lah. ya, salah satu ekspedisi yang saya pernah ikut, udah bayar, saya udah terima label udah anunya, tapi masih kendala ya kesibukan dari kurir piramid ini. Udah dapat semuanya, saya udah bayarnya kalau nggak salah berapa, 3 ya, 2,5 ya, Iya. 3 juta setengah. Jadi itu kayak waralaba ekspedisi gitu. Kayak si depan mungkin kayak DNT kayak gitu. Tapi gitu tuh nanti bentuk kerjasamanya gimana? Ya sementara itu saya ngikutin orang aja dulu. Ini selama 1 sampai 2 tahun kalau emang saya udah tahu ilmunya, udah tahu caranya, oh caranya kayak gini nih, oh ngambil keuntungannya kayak gini. Oh misalkan orang yang susah tuh channel biasanya Pak, sampai punya mangga, lahan besar banget, tapi emang nggak tahu channelnya mau dibuang kemana mangganya, mau dijual kemana itu nggak bakalan laku, susah maupun mau laku itu kalau selain jual di depan tenggang sini mungkin yang beli cuma 1-2. Tapi kalau teman udah punya channel, ya kayak channelnya misalkan saya udah pengen ekspedisi kalau kota pakai ini, jadi perlahan kita buang jalan ekspres kita naik. Oh bukan, maksud saya itu gini. Jadi ini tuh untuk sementara itu yang gabung itu sampai sebagai seorang pribadi atau keseluruhan tim
yang maksudnya diakuisisi gitu, anggap di merger sama dia, gimana sistemnya? Atau berdiri sendiri, kurir piramid sendiri, sama gabung sama Waralaba Ekspedisi itu? Enggak, ikut sama orang. Berarti sampean sebagai seorang pribadi. Oke, ikut Oh, sampean sebagai pribadi ikut sama orang di Waralaba itu, tapi kemudian sampean tetap menjalankan kurir piramid. Oke. Nah, nanti kalau misalnya sudah dirasa bahwa sudah punya ilmu yang banyak di bidang ekspedisi itu, nanti akan diterapkan di kurir piramid gitu kan. Oke, ada yang mau disampaikan teman-teman di sana? Mungkin biar bisa memotivasi teman-teman. Kalau saya pribadi bukan motivasi ke teman-teman, cuma memotivasi saya sendiri. Mumpung masih muda, ya sekarang kita jangan banyak-banyak main lah bahasanya mbak. Nanti ketika umur 30-an kita udah mempunyai semua hal, baru kita waktunya kita main-main santai-santai di rumah keluarga. Soalnya emang waktu juga, kalau kita nggak bisa memanfaatkan waktu akan memakan kita. Mungkin itu sih. Mas Rafli, Untuk pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Wida karena mengundang kita sebagai narasumber. Nah, yang kedua untuk teman-teman sekalian, tetap semangat karena di sini ada salah satu teman kita yang alhamdulillah sudah menginspirasi dan juga membuat inovasi yang bagus untuk wilayah Kamal serta Bangkalan. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dari kisah kita semua. Mas Bayaki, monggo yang mau disampaikan. Pesan saya untuk teman-teman juga buat motivasi diri saya sendiri itu tetap semangat meskipun keadaannya seperti apapun, terutama seperti pandemi COVID-19 ini. Semoga cepat selesai dan juga untuk semua masyarakat tetap semangat. Oke, terima kasih semua ya. Ya, tadi kalau dari ini tadi benar-benar menginspirasi ya. Maksudnya teman-teman di sini ini benar-benar memulai usaha itu tidak harus menunggu usia cukup atau apa, bisa dimulai dari muda. Karena mungkin pemikirannya adalah mereka menyiapkan masa depannya supaya nanti di masa usia yang sudah lebih mereka tinggal menikmati ya. Terus sesuatu mungkin bisa learning by doing, maksudnya bisa dikerjakan dulu, nanti secara bertahap akan belajar ya dari semua kekurangan-kekurangannya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Semoga cerita dari mas-mas ini tadi, terima kasih sekali sudah menginspirasi, terus juga meluangkan waktunya untuk bisa mengisi di sini. Ini sebenarnya subhanallah ya, ini sebenarnya take yang ketiga teman-teman ya, karena saya terjadi kesalahan teknis di saya, jadi saya kehilangan data ini yang ketiga, dan luar biasanya mereka tetap appreciate gitu, maksudnya tetap semangat untuk mengisi ini gitu, tidak ada keluhan sama sekali. Bu kok take ulang gitu. Jadi saya benar-benar bersyukur, maksudnya ada anak-anak muda yang luar biasa yang tidak hanya memanfaatkan hidupnya untuk dirinya sendiri, tapi juga mau menginspirasi untuk yang lain supaya bisa memberikan manfaat untuk yang lain. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share karena subscribe itu gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Tepuk semangat.